Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Santia dengan NIM 12124110098. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Corporate Social Responsibility dan Budaya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bahwa budaya merupakan identitas suatu bangsa. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya yang luar biasa. Setiap daerah memiliki bahasa tarian, pakaian adat, rumah adat, makanan khas, hingga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Namun, perkembangan zaman dan globalisasi membuat sebagian budaya mulai ditinggalkan, terutama oleh generasi muda. Oleh karena itu, pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat, tetapi juga menjadi tanggung jawab perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Melalui presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian CSR budaya, dasar hukumnya, berbagai model pelaksanaannya, mekanisme penyaluran dana, tantangan yang dihadapi perusahaan, hingga implementasi CSR budaya dalam kehidupan nyata. Baik, untuk slide pertama ini akan membahas mengenai pengertian CSR budaya. Pada slide pertama dijelaskan mengenai pengertian CSR budaya, Corporate Social Responsibility atau CSR budaya, merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat. Budaya yang dimaksud tidak hanya berupa benda atau bangunan bersejarah, tetapi juga mencakup bahasa daerah, kesenian adat, istiadat, upacara adat, cerita rakyat, hingga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki lebih dari 1.000 kelompok etnis serta ratusan bahasa daerah. Keberagaman tersebut merupakan aset bangsa yang harus dijaga agar tidak hilang akibatnya perkembangan zaman. Untuk slide kedua ini ada karakteristik dan landasan hukum. CSR budaya memiliki karakteristik yang berbeda dengan program CSR di bidang pendidikan atau kesehatan. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda, sehingga pendekatannya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Pelaksanaan CSR budaya juga memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kedua aturan tersebut memberikan ruang bagi dunia usaha untuk ikut berpartisipasi dalam pelestarian budaya melalui pendanaan, penyediaan fasilitas, maupun pengembangan sumber daya manusia. Untuk slide selanjutnya ada risiko komodifikasi dan apropriasi budaya. Dalam pelaksanaan CSR budaya terdapat beberapa risiko yang harus dihindari. Yang pertama adalah komodifikasi budaya, yaitu mengubah budaya yang memiliki nilai sakral menjadi sekedar objek komersial. Yang kedua adalah apropriasi budaya, yaitu menggunakan unsur budaya masyarakat untuk kepentingan bisnis tanpa memberikan penghargaan atau manfaat kepada pemilik budaya tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus menghormati nilai budaya, meminta persetujuan masyarakat, dan memastikan adanya pembagian manfaat yang adil. Untuk slide selanjutnya ada model CSR budaya bagian pertama. Pada slide berikutnya dijelaskan mengenai beberapa model CSR budaya. Yang pertama,
adalah filantropi budaya. Model ini merupakan bentuk CSR yang paling sederhana, yaitu perusahaan memberikan bantuan berupa dana, barang, maupun fasilitas kepada komunitas budaya. Contohnya adalah memberikan bantuan dana untuk fasilitas budaya, renovasi sanggar seni, atau penyelenggaraan pertunjukan seni tradisional. Namun model ini sering dianggap kurang berkelanjutan apabila hanya berhenti pada pemberian bantuan. Model yang kedua adalah kemitraan budaya. Pada model ini, perusahaan tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, komunitas budaya, maupun lembaga pendidikan. Kerjasama tersebut bertujuan agar program dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar. Model ketiga adalah pemberdayaan budaya. Melalui model ini, perusahaan membantu masyarakat agar mampu melestarikan budayanya secara mandiri sekaligus memperoleh manfaat ekonomi. Misalnya memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pengrajin batik atau membantu pemasaran produk kerajinan lokal. Untuk selanjutnya ada model CSR budaya bagian kedua. Selain 3 model sebelumnya, terdapat beberapa model lain. Yang pertama adalah integrasi budaya ke dalam bisnis. Artinya perusahaan memasukkan unsur budaya lokal ke dalam produk atau strategi bisnis dengan tetap menghormati hak masyarakat. Contohnya menggunakan motif batik sebagai desain produk melalui kerjasama resmi dengan pengrajin lokal sehingga mereka memperoleh royalti atau sistem bagi hasil. Selanjutnya adalah advokasi budaya. Perusahaan mendukung kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelestarian budaya, seperti mendukung perlindungan situs bersejarah atau mendukung pengakuan budaya Indonesia di tingkat internasional. Model terakhir adalah inkubasi budaya. Pada model ini, perusahaan menyediakan pelatihan, pendampingan, jaringan pemasaran, hingga bantuan modal kepada pelaku budaya agar mampu berkembang secara mandiri. Model ini dinilai memiliki dampak jangka yang panjang karena tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi budayanya. Dengan demikian, perusahaan dapat memiliki model CSR yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat dan tujuan program yang ingin dicapai. Untuk selanjutnya ada penyaluran dana CSR budaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyaluran dana dalam program CSR budaya. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sebuah program CSR adalah bagaimana perusahaan menyalurkan dana atau bantuan kepada masyarakat. Bantuan yang besar sekalipun tidak akan memberikan manfaat apabila tidak disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Pada materi ini terdapat 3 pola penyaluran dana CSR budaya. Pola pertama adalah direct distribution atau penyaluran langsung. Dalam pola ini, perusahaan memberikan bantuan secara langsung kepada individu, kelompok seni, sanggar budaya, maupun lembaga kebudayaan. Kelebihan metode ini adalah prosesnya cepat dan sederhana karena tidak melalui pihak lain. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu resiko penyalahgunaan dana jika tidak ada pengawasan yang baik. Pola kedua adalah intermediary distribution, yaitu penyaluran melalui pihak ketiga seperti universitas, yayasan, atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan. Dengan adanya pihak ketiga, proses penyaluran biasanya menjadi lebih profesional karena terdapat mekanisme pengawasan dan pelaporan. Meskipun demikian, metode ini membutuhkan biaya operasional tambahan. Dan pola ketiga adalah participator distribution atau penyaluran secara partisipatif. Pada pola ini, perusahaan, pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, dan komunitas budaya
duduk bersama untuk menentukan program yang paling dibutuhkan. Cara ini memang membutuhkan waktu yang lebih lama, tetapi hasilnya biasanya lebih transparan, demokratis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk slide selanjutnya ada prinsip penyaluran dana CSR budaya. Selain memahami pola penyaluran dana, perusahaan juga harus menerapkan beberapa prinsip penting. Prinsip pertama adalah transparansi, artinya seluruh proses mulai dari seleksi penerima bantuan, jumlah dana yang diberikan, hingga laporan penggunaan dana oleh masyarakat. Transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan. Prinsip kedua adalah akuntabilitas. Perusahaan harus memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas. Setiap dana yang digunakan harus memiliki laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan. Untuk prinsip yang ketiga adalah ketepatan sasaran. Bantuan harus diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Sebelum memberikan bantuan, perusahaan perlu melakukan survei, wawancara, atau kunjungan lapangan agar program yang dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat. Prinsip yang terakhir adalah keberlanjutan program CSR. Sebaliknya, tidak hanya berlangsung satu kali, tetapi memberikan manfaat dalam jangka panjang. Misalnya, dengan membangun pusat pelatihan seni, memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku budaya, atau menyediakan dana abadi untuk mendukung kegiatan budaya secara berkelanjutan. Untuk slide selanjutnya ada tantangan penyaluran dana. Dalam pelaksanaan CSR budaya tentu terdapat berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah masih banyak komunitas budaya yang belum terbiasa membuat proposal kegiatan, laporan pertanggungjawaban, maupun pembukuan keuangan. Akibatnya, perusahaan sering mengalami kesulitan ketika ingin menyalurkan bantuan karena administrasi yang dibutuhkan belum tersedia. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga memberikan pendampingan administratif seperti pelatihan penyusunan proposal, pencatatan keuangan, hingga penyusunan laporan kegiatan. Untuk selanjutnya ada implementasi CSR budaya, pemetaan dan penentuan prioritas. Setelah memahami mekanisme penyaluran dana, kita masuk ke tahap implementasi program. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah cultural mapping atau pemetaan budaya. Pemetaan budaya bertujuan untuk mengetahui potensi budaya yang dimiliki suatu daerah, misalnya mengetahui jenis kesenian yang masih berkembang, bahasa daerah yang mulai punah, bangunan sejarah yang perlu dilestarikan, atau tradisi adat yang masih dijalankan oleh masyarakat. Pemetaan ini harus melibatkan masyarakat setempat karena merekalah yang paling memahami kondisi daerahnya. Seluruh data terkumpul, perusahaan menentukan prioritas program. Tidak semua budaya memiliki tingkat ancaman yang sama. Ada budaya yang masih berkembang dengan baik, tetapi ada juga yang hampir punah karena sudah tidak memiliki penerus. Melalui penentuan prioritas, perusahaan dapat memilih program yang benar-benar mendesak sehingga bantuan yang diberikan menjadi lebih efektif. Dengan adanya pemetaan budaya, perusahaan dapat menghindari program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk slide selanjutnya ada desain dan implementasi program. Tahapan berikutnya adalah penyusunan desain program. Setiap program harus disesuaikan dengan karakteristik budaya yang akan dilestarikan. Sebagai contoh, apabila perusahaan ingin melestarikan bangunan cagar budaya, maka fokus program dapat berupa renovasi, konservasi, serta memelihara bangunan. Apabila yang dilestarikan adalah tarian tradisional, maka program dapat berupa pelatihan bagi generasi muda. Dokumentasi video,
penyediaan kostum, hingga penyelenggaraan festival budaya. Sedangkan untuk pelestarian bahasa daerah, perusahaan dapat membantu penyusunan kamus bahasa daerah, pembuatan buku pembelajaran, pelatihan guru, maupun kampanye penggunaan bahasa daerah di sekolah. Dalam pelaksanaan program, perusahaan juga harus menghormati adat istiadat masyarakat. Misalnya, apabila terdapat upacara adat tertentu, maka jadwal kegiatan perusahaan harus disesuaikan agar tidak mengganggu pelaksanaan tradisi tersebut. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan proses transfer pengetahuan kepada generasi muda. Anak-anak dan remaja perlu diberikan kesempatan belajar langsung dari para maestro seni atau tokoh adat agar budaya tersebut tetap hidup dan tidak hilang di masa depan. Untuk slide selanjutnya ada dokumentasi digital dan revitalisasi ruangan publik. Selanjutnya kita memasuki tahap dokumentasi digital dan revitalisasi ruangan publik berbasis budaya. Di era digital seperti sekarang, teknologi memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga warisan budaya. Banyak budaya yang sebelumnya hanya diwariskan secara lisan, kini dapat didokumentasikan dalam bentuk foto, video, rekaman, suara, maupun arsip digital. Dokumentasi ini sangat penting agar budaya tetap dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Meskipun jumlah pelaku budayanya mulai berkurang, sebagai contoh, perusahaan dapat membantu mendokumentasikan lagu-lagu daerah, tarian tradisional, cerita rakyat, hingga naskah kuno ke dalam format digital. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya dapat mengakses budaya tersebut secara langsung, tetapi juga melalui media digital seperti website, aplikasi, atau media sosial. Slide selanjutnya ada promosi budaya, monitoring, dan evaluasi. Setelah program dilaksanakan, langkah berikutnya adalah melakukan promosi budaya. Promosi merupakan bagian penting karena budaya yang sudah dilestarikan perlu diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Perusahaan dapat membantu mempromosikan budaya melalui berbagai media, seperti festival budaya, pameran, media sosial, website, hingga kerjasama dengan sektor pariwisata. Sebagai contoh, perusahaan dapat membantu perajin tenun atau batik memasarkan produknya melalui platform digital sehingga dapat dikenal di pasaran internasional. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program berjalan dengan rencana, sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Untuk slide selanjutnya ada koordinasi regulasi dan perubahan paradigma. Pada slide terakhir ini dijelaskan mengenai pentingnya koordinasi dengan pemerintah serta perubahan cara pandang terhadap budaya. Dalam melaksanakan CSR budaya, perusahaan harus memahami berbagai peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini penting agar seluruh program yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum serta mendukung program pemerintah. Perusahaan juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan Dinas Kebudayaan, pemerintah daerah, akademisi, serta tokoh masyarakat. Dengan adanya kerjasama tersebut, program CSR akan menjadi lebih efektif karena setiap pihak dapat saling mendukung sesuai dengan perannya masing-masing. Selain itu, perusahaan juga perlu mengubah paradigma mengenai budaya. Selama ini masih ada anggapan bahwa budaya hanya menjadi pelengkap dalam program CSR. Padahal kenyataannya, budaya merupakan suatu identitas bangsa sekaligus modal sosial yang sangat berharga. Ketika perusahaan ikut menjaga budaya, maka perusahaan tidak hanya membantu pelestarian warisan bangsa, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat.
Kesimpulan, berdasarkan materi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility atau CSR budaya merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mencegah, melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya yang dimiliki masyarakat. Pelaksanaan CSR budaya memiliki dasar hukum yang jelas dan harus dilakukan dengan menghormati nilai budaya, melibatkan masyarakat, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pemilik budaya, seperti komodifikasi dan apropriasi budaya. Terdapat berbagai model pelaksanaan CSR budaya melalui dari filantropi, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, integrasi budaya ke dalam bisnis, advokasi budaya, hingga inkubasi budaya. Agar program berjalan dengan baik, perusahaan harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan. Selain itu, implementasi program juga harus diawali dengan pemetaan budaya, perancangan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dokumentasi digital, promosi budaya, serta evaluasi secara berkala. Pada akhirnya, CSR budaya bukan hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menjaga warisan budaya, tetapi juga memberikan manfaat bagi perusahaan berupa meningkatkan reputasi, kepercayaan masyarakat, serta hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Corporate Social Responsibility dan budaya. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman bahwa pelestarian budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab perusahaan dan seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.